para salaf kita, semangat mereka nailul makarim wal fadli, mencari kemuliaan di sisi Allah, mencari anugerah di sisi Allah. Disodorin dunia, disodorin tahta, nggak mau. Laqad rafadud dunyal gharur wa ma sa'au laha walladhi yati yubadiru bil badli. Mereka menolak dunia sang penipu, bahkan nggak berupaya untuk menerimanya, untuk mencapainya daripada harta dan tahta tersebut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini kita mengenang para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para awliya, para salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala eratkan hubungan kita dengan mereka. Sebab di dalam eratnya hubungan dengan mereka, di situ kemenangan umat, di situ kejayaan umat, di situ keberhasilan umat. Kemenangan adalah di tangan orang-orang yang hubungannya erat dengan Rasulullah, yang hubungannya erat dengan para pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman. Cari pemenang, teliti tentang karir dan track record para pemenang. Niscaya kita dapati mereka adalah orang yang punya hubungan kuat dengan Nabi. Mulai dari eranya para sahabat, kemenangan, kejayaan di masa Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, di masa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, masa Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan juga para khulafa wal awliya salihin. Kemudian juga hatta di tangannya Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Syekhina Al-Habib Umar menyebutkan, kan Salahuddin Al-Ayyubi itu dari masa mudanya orang yang terobsesi dengan kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Terobsesi dengan kitab-kitabnya Al-Ghazali dan mengamalkan kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Itu mengamalkan kitab-kitab Abu Hamid Al-Ghazali itu apalagi kitab Bidayatul Hidayah, itu adalah langkah menuju jenjang kewalian. Ihya Ulumuddin, bahwa yang mengamalkan kitab tersebut adalah mereka para wali-wali besar radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu dari mudanya terobsesi dengan kutub Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian juga beliau pernah satu kali itu duduk bersama teman-temannya di masa muda. Teman-temannya pada tertawa karena ada suatu cerita yang lucu, dia nggak ketertawa. Dia bilang, kenapa kamu diam aja, kok nggak ketawa? Dia jawab, bagaimana saya bisa tertawa? Masjidil Aqsa diinjak oleh orang-orang al-kuffar yang menginjak-injak. Begitu, hati yang membawa hurgah, hati yang membawa prihatin kepada umat dan kepedulian kepada umat, dan membawa rahmat dan kasih sayang di tangan-tangan orang yang semacam ini. Yang kalau kita lihat tuh Ihya Ulumuddin semuanya cerita wali-wali, ceritanya para salihin. Kitab yang Salahuddin Al-Ayyubi terobsesi dengan kitab tersebut. Masya Allah. Di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang punya hubungan yang erat, kuat dengan para awliya salihin, datang kemenangan mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan mahabbah. Ada fil maulid kita kan selalu baca, Ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafais hana. Kemana para pecinta? Mana orang-orang yang terobsesi dengan Nabi Muhammad, yang pecinta para awliya, pecinta ahlul bait, pecinta sahabat, pecinta tabi'in, pecinta awliya wa salihin. Ainal muhibbun. Nah mereka ini di tangan para muhibbin, mereka mudah bagi mereka berkorban jiwa, berkorban harta. Nah, pemenang, orang-orang yang berjaya adalah yang mereka itu. Masya Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dan senantiasa setiap zaman ada orang-orang yang semacam ini. La yakhlu zaman anhum falaysa yakhlu alamu syahadah anhum wa hum fihi al-hudatul gadah qad hafizallahu bihim ibadah wa sanahum fi sairil ahwali. Dunia enggak pernah sunyi dari keberadaan mereka, para awliya, para salihin, yang dengan berkat mereka Allah berikan rahmat. Bihim yadfa'ullahul balaya yakshifu razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati laulahum bainal anam la dukdikat jibalan wa ardan lirtikabil khatiyati. Dengan berkat mereka ditolak bencana, ditolak bala. Kalau bukan keberadaan mereka mungkin gunung udah ditebalikan di atas kita sekalian. Dan ketika Allah Ta'ala mengizinkan waktunya kejayaan, kemenangan bagi umat Islam ini, maka dibangkitkan di antara umat Islam hati-hati, jiwa-jiwa yang terkoneksi dengan mereka.
dengan orang-orang yang mulia tersebut. Dibangkitkan jiwa-jiwa yang terkoneksi dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita jiwa-jiwa tersebut yang punya hubungan dengan mereka, para kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Oh, kita hidup di zaman itu, katanya Al-Habibullah Haddad, walam yabqa khairan fi zamani wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma was sunan. Zaman yang sunyi kebaikan dari zaman ini. Mau cari kebaikan di zaman yang nggak ada. Orang-orang baiknya juga langka, dan mereka memboikot ilmu, memboikot Al-Quran, memboikot sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau bilang, "Madha sidqu wa ahlus sidq, ya Sa'adu qad madhaw. فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمان فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتبكوا في لجة الماني والدران تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس قل يا ربي عافي من الفتن." Telah berlalu kesungguhan, nggak ada kejujuran. Zaman sekarang nggak ada kejujuran, nggak ada kesungguhan. Walinya ya bukan sungguh-sungguh, bukan beneran. Begitu, sampai begitu. Ulamanya bukan beneran juga. Santrinya juga bukan santri beneran. Begitu. Pecintanya bukan pecinta beneran. Kebanyakan itu, kenapa pecinta kepentingan. Waliyadzubillah min dzalik. Masya Allah. Orang-orang yang punya kejujuran udah nggak ada. Udah langka. As-siddiq, kesungguhan udah nggak ada. Dan orang-orang yang memiliki kesungguhan as-sadiqin juga sudah langka. Jadi kalau kamu, kata Imam Al-Haddad, kamu mau mencari sifat siddiq dari orang zaman sekarang, salah alamat. Laisa lahum sidqun wa la ya'rifunahu. Mereka tidak memiliki kesungguhan, bahkan nggak kenal ma huwa siddiq wa la ya'rifunahu. Qadirtabaku fi lujatil mani wad daran. Tenggelam di dalam lautan bid'ah, di dalam noda, dalam kotoran, dalam obsesi duniawi. Kata Al-Habib Abdullah Haddad dalam syair yang lain, "Amma inna hadha dahr qad dhalla ahluhu humumuhum fi ladhatil farji wan nakl fi farjatil farji wal akli wa fi jam'i malin khawfa faqrin wa asbahu laqad labisu gumsan minal jubni wal bukhli. وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل." Orang zaman sekarang, kalau dilihat semangatnya mereka, obsesi mereka di dalam memuaskan nafsu perut dan juga kemaluan, dalam mengumpulin harta karena takut miskin. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang pengecut dan penakut. Orang yang pelit udah pasti penakut. Waliyadzubillah min dzalik. Para salafus salih darajal aslaf min qabli haula. Para salaf kita, semangat mereka nailul makarim wal fadli, mencari kemuliaan di sisi Allah, mencari anugerah di sisi Allah. Disodorin dunia, disodorin tahta, nggak mau. Laqad rafadud dunyal gharur wa ma sa'au laha walladhi yati yubadiru bil badli. Mereka menolak dunia sang penipu, bahkan nggak berupaya untuk menerimanya, untuk mencapainya, daripada harta dan tahta tersebut. Apa yang mereka punya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahin alaihim laysa dahiyatul fana bi hizbir rada halat wa hizbul huda khulli. Katanya, sungguh saya menangisi mereka. Andaikan kalau boleh berandai-andai, coba kematian menimpa orang yang jahat, orang baik dibiarin hidup. Coba yang mati orang jahat aja. Laysa dahiyatul fana bi hizbir rada halat. Hizbul Huda khulli. Orang-orang yang baik dibiarin, nggak mati, hidup selama-lamanya. Tapi sunnatullah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan sesungguhnya tetap mereka para aulia wa salihin, mereka senantiasa ada. Dan orang yang mencari mereka dengan kesungguhan, lawajadul masyayikh indal bab, law sadaqal murid lawajadul masyayikh indal bab. Kalau orang-orang memiliki kesungguhan, memiliki siddiq, niscaya mereka akan menemukan para syuyukh siap sedia di pintu mereka, di hadapan mereka. Akan tetapi ketika kita mencari segala fasilitas, semuanya lengkap, semuanya ada, syuyukh ada, kitab ada, ajaran ada, thariqahnya ada, manhajnya jelas, gamblang. Tapi kalau kita mau sadar diri, yang nggak ada apa? As-siddiq.
kesungguhannya itu yang nggak ada. Allah yarzuqna siddiq insyaallah. Siddiq sesuatu yang langka. Makanya Allah Ta'ala waktu mengisyaratkan kita untuk meraih siddiq tersebut, Allah nggak bilang kunu minas shadiqin. Jadilah kalian menjadi orang-orang shadiqin, orang yang punya kesungguhan. Itu sulit. Tapi kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama shadiqin, bersama orang-orang yang memiliki siddiq, bersama para aulia, para salihin. Kalau kita orangnya ada, ya kita bersama mereka. Kalau orangnya jauh, maka kita bersama ilmunya mereka, bersama tarikahnya mereka, bersama jalannya mereka. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihi mihata wa sadafir ramli. Saya akan membawa diri saya di dalam meneladani mereka sampai saya dibaringkan di dalam liang lahat saya. Katanya beliau, alaihim salamullah, atas mereka salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikutkan kita di jalannya mereka. Imam Al-Haddad bilang, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihormatihim amitna fitariqatihim. Matikan saya di jalannya mereka. Itu waktu beliau sebutin tuh tentang pembesar Ahlul Bait. Itu beliau bilang, lana khairul anami Abu Aliyul Murtadha hasabu ila sibtaini nandasibu nasaban ma fihi min dakhani. كم إمام بعده خلفوا منهم سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحافلي وعلي ذي العلل يقني فهم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا مع القرآن في قرني. Mereka kaum yang dapat hidayat, yang enggak punya tujuan kepada selain Allah. Enggak punya tujuan kepada selain Allah. Ada Sayyidina Hasan bin Syekh Abu Bakar, datang khalifah ke rumahnya beliau, Amirul Mukminin datang ke rumahnya beliau, bilang, ini kerajaan saya ambil buat kamu. Enggak mau. Buat anak kamu, enggak mau. Buat pembantu kamu, murid, enggak mau. Siapa aja deh. Yang penting saya mau tobat, udah saya enggak mau beginian buat Habib. Bilang, al-khilafah, lau kanat al-khilafah tasluh lil-hamir ma narbah li-hamirina. Kalau seandainya kekuasaan bisa dipikul oleh keledai, saya nggak rela buat keledai saya. Katanya beliau, lah kita nggak tamak sama beginian, nggak kepengen sama beginian, begitu. Nah, terus buat siapa? Ambil, kita punya sepupu, punya keluarga yang kita anggap soleh, baik, kasih kepada dia. Begitu, sama kita nggak ada kecondongan, wala melirik kepada hal-hal yang demikian tersebut. Li ghairillah ma qasadu. Kepada Allah Ta'ala, selain Allah mereka nggak punya tujuan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, mayoritas muslimin bersama dia, umat Islam bersama dia, pasukan sama dia, persenjataan buat dia. Tapi terus gara-gara jadi begini, gara-gara tumpah darah, nggak dikasih kekuasaan, ambil buat kamu. Diberikan kepada beliau. Dia punya khilafah yang lain, khilafah ilmu, khilafah adab, khilafah akhlak, khilafah kewalian, warisan yang sempurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai itu ilmu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat mereka.